Sisdamro, Presiden Jokowi telah mencanangkan program hilirisasi terkait pengelolaan sumber daya alam kita. Tak hanya untuk sektor pertambangan, Pak Jokowi juga menginginkan hilirisasi dilakukan untuk produk kehutanan hingga kelautan. Sejak 2020, Indonesia telah memulai langkah pertamanya dengan melakukan hilirisasi terhadap nikel. Sejak saat itu, ekspor nikel mentah dilarang dan memulai ekspor nikel yang sudah melalui proses pengolahan. Hasilnya luar biasa. Terjadi peningkatan nilai ekspor yang sangat-sangat signifikan. Coba kita bandingkan, di tahun 2017-2018, ekspor nikel mentah Indonesia hanya mencapai 3 miliar US dollar atau 46,5 triliun. Di tahun 2021 ketika hilirisasi sudah dijalankan, nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 20,8 miliar US dollar atau sekitar 323 triliun. Dengan melihat angka itu, jelas Indonesia sangat diuntungkan sekali dengan hilirisasi. Hilirisasi juga telah meningkatkan daya saing Indonesia di lingkup global. Berdasarkan laporan Institute for Management Development, daya saing Indonesia 2023 naik ke ranking 34 dari 44 di tahun sebelumnya. Dampak positif lainnya, hilirisasi juga menyerap tenaga kerja lokal tempat smelter itu dibangun. Hilirisasi nikel di Sulawesi berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park. Nah, keberadaan kawasan industri ini telah menyerap tenaga kerja mencapai 74,7 ribu orang. Sementara, hilirisasi di Halmahera berada di kawasan WDB Industrial Park. Kawasan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 56 ribu orang. Jadi jelas, dengan kita mengubah paradigma pengelolaan SDA kita, Indonesia sangat diuntungkan. Partai Solidaritas Indonesia mendukung penuh program ini, termasuk saat pemerintah berencana melakukan hal yang sama untuk produk bauksit dan tembaga. Bagi PSI, hilirisasi adalah sebuah potensi ekonomi baru yang dapat mendorong menuju Indonesia maju. Karena itu, bagi PSI, ini bukan hanya akan didukung, lebih dari itu, PSI akan ikut memperjuangkannya. Salam solidaritas. PSI Partaiku.